Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Andi Kurniawan dan rekan saya Romi Sanjaya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Tawasud. Apa itu tawasud? Tawasud itu adalah sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim ke kiri. Jadi dalam sebuah tafsir LPMG mengambil sebuah ayat Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yaqulu rasulu 'alaikum syahida. Kata wasat itu merujuk arti pertengahan. Ummatan wasaton, masyarakat yang berada di pertengahan atau moderat. Nah, menurut pendapat Abdullah Yusuf Ali mengartikan sebagai justly balanced. Esensi ajaran Islam itu adalah menghilangkan segala bentuk ekstremis dalam berbagai hal. Wasatiyah atau yang sering disebut moderasi atau posisi tengah. Keterlibatan semua pihak untuk menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan pertimbangan global. Kami mengambil sebuah tema keadilan tanah Rempang yang telah booming di waktu yang sudah lalu dan masih hangat. Jadi kasusnya itu pembangunan kawasan industri Pulau Rempang di Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Graha. Jadi terdapat 3 sisi. Yang pertama masyarakat, 2 pemerintah, 3 investor, yaitu PT Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya sarana Indonesia terhadap Singapura tersebut berujung konflik akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Jadi dianggap kurang adil bagi masyarakat. Masyarakat itu menganggap tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain yang telah ada di sisi lain adanya HGU, hak guna usaha, yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Lalu bagaimanakah respon Al-Quran terhadap tema tersebut? Terdapat keterkaitan dan juga solusi yang dihadirkan dalam penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana respon Al-Quran terhadap kasus tersebut. Saya mengambil ibarah dari tafsir tematik moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Yang pertama, poin pertama, yaitu mewujudkan kedamaian dan anti kekerasan. Islam mencintai kedamaian dan membenci kekerasan. Hal ini tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 61. Mengajak menebarkan kedamaian tercantum dalam surah Yunus ayat 25. Islam pun mendeklarasikan bahwa perdamaian lebih dicintai daripada peperangan. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa
Perintah ini seharusnya diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana tidak hanya terkait dengan hubungan individu atau kelompok, tetapi juga dalam konteks membangun tatanan kebangsaan dan bernegara. Bahkan tidak saja dalam konteks relasi antar manusia, tetapi juga dalam konteks relasi antar makhluk hidup. Yang mana jika ditilik dari kasus tersebut, itu sangat jauh dari nilai kedamaian dan anti kekerasan. Solusinya adalah dari pihak warga maupun pemerintahan harus tetap menjunjung nilai kedamaian dan anti kekerasan. Poin kedua, yaitu menaati komitmen kebangsaan. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Beberapa ayat diantaranya mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip musyawarah dan konsultasi yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159. Yang kedua, ketaatan kepada pemimpin, ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, keadilan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90. Yang keempat, persamaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, tentang pemberian kekuasaan politik kepada seorang sebagai anugerah ilahi yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Jika ditilik dari kasus tersebut, apakah sudah mencapai musyawarah atau konsultasi yang menghasilkan hasil yang win-to-win, sama-sama ridho, sama-sama rela, sama-sama sepakat? Apakah sudah ada ketaatan kepada pemimpin dari tokoh warga? Apakah sudah ada keadilan dari pemimpin untuk warga dan negara Republik Indonesia ini? Lebih fokusnya ke kasus tersebut, apakah sudah ada persamaan antara warga negara dengan tokoh pemerintahan? Setara, sama. Apakah kekuasaan politik tersebut sudah digunakan sebagaimana mestinya? Untuk solusinya ya musyawarah atau konsultasi supaya mencapai nilai kesepakatan. Dari tokoh warga juga menaati taat kepada pemimpin. Dari pemimpin juga memberikan solusi yang adil. Dari pemimpin atau warga sama-sama merasakan persamaan menjadi warga negara Indonesia, yang mana mereka adalah sesaudara dalam negara. Yang terakhir adalah politik tadi, solusi untuk pemberian kekuasaan politik, apakah sudah digunakan gagasan atau jalan keluar yang sebagaimana mestinya mereka